beliau humas di ACJ Mangrove Institute. Sebelumnya Bapak ingin tayangkan apa sebenarnya yang dulu ingin kita bangun di ekowisata mangrove sejak tahun 2018. Mungkin yana imajinasi Bapak nagartun, Bapak bisa lihat mungkin 1 menit nggak sampai. Ini yang sudah dirancang sejak tahun 2018. Ini saya bawa di presentasi nasional di Jakarta. Ini rencananya kita bangun di Kampung Baru Sayun dengan sebutan Lembaga Ekowisata Mangrove di saat tahun 2018. Ini Pak. Untuk ruang Sudah tertata ruang, nanti akan nampak di slide presentasi. Ini menara pantau atau menara pandang bahasa KKP, kemudian tracking, kemudian ini 3 km. Oke, next slide. Judulnya adalah Restorasi Wilayah Pesisir Aceh Pasca Tsunami hingga menjadi Aceh Jaya Mangrove Institute. Saya sendiri sebagai direktur Aceh Jaya Mangrove Institute. Aceh Jaya itu ada 9 kecamatan. Ini Pak areal pasca tsunami dengan gambar sekarang. Nah, di sini areal baru tsunami, ini di rawa-rawa mangrove kita, ini areal sekarang, kemudian ini Aceh Jaya 2004 dan ini areal Aceh Jaya sekarang. Kita di saat 2012 itu terus merehab mangrove. Nah, ini proses yang kita kerjakan sejak tahun 2012. Mangrove sekarang adalah di Aceh Jaya itu kurang lebih 1,5 juta yang sudah ditanam. Pohon yang sudah ditanam dari berbagai donatur. Yang hidup sekarang sudah lebih karena dia terus berbuah dan terus hidup. Nah, kemudian ada 9 kecamatan di Aceh Jaya yang mempunyai mangrove bagus adalah di Kecamatan Setiabakti, Darul Hikmah, Sampoinit, Indrajaya dan Jaya. Paling bagus adalah berada di Kecamatan Setiabakti, ada desa Luk Lumpang, Luk Timur, Luk Baru, Luk Bot, dan Luk Buya. Kemudian ada di Darul Hikmah, ada Minasakulam dan 6 desa yang lain yang punya potensi gambut mangrove. Nah, dulu di tahun 2016 kita membuat perdes yang namanya peraturan desa sehingga mangrove itu bisa terlindungi. Kemudian terintegrasi dengan kearifan lokal, kemudian adanya kanun pesisir dan pulau-pulau kecil Aceh tahun 2018 dan saat itu kita mendirikan sebuah lembaga yang disebut dengan Yayasan Lembaga Ekowisata Mangrove di tahun 2017 sesuai dengan payung hukum SK Kecil, kemudian rekomendasi camat, kanun pengelolaan pesisir, SK DKP Aceh Jaya, binaan PMI dan PKSPL ITB Bogor. Nah, saat itu kita membuka 6 spot mancing, edukasi mangrove, ekosistem hutan mangrove, wisata mangrove, kuliner buah mangrove, dan budidaya mangrove. Nah, ini rencana awal di saat 2017. Kita buat master plan dengan yang gambar imajinasi. Dan ini master plan yang kita buat terus hingga menjadi sebuah master plan. Nah, ini yang sudah didesain oleh pihak konsultan menjadi DED-nya Ekowisata Mangrove, rencana kerja 2020-2025. Yang tadi saya tayangkan di kartunya, Pak. Nah, langkah awal saat itu adalah kita mulai dengan dana desa di tahun 2018, dikerjakan 2019
sebanyak 20 meter trekking. Kemudian adanya dibuat master plan oleh kelompok, di saat itu saya sebagai pengelolanya. Kemudian kita terus melakukan presentasi ke berbagai pihak, baik di daerah ataupun sampai ke Jakarta, menjalin kerjasama dengan berbagai LSM, kemudian mempresentasikan di berbagai acara, baik lokal maupun sampai ke pusat. Nah, ini proses yang kita lakukan pada saat mendirikan lembaga ekowisata mangrove. Dari proses awal, inilah yang kita tayang di pinggir jalan. Di saat itu belum ada apa-apa, yang ada cuma berupa pamflet untuk meyakinkan orang. Next, saya lakukan presentasi di kecamatan, lakukan di pendekatan dengan pihak Dandim, kemudian dinas LHK, dan di bawah PKSPL IPB Bogor yang langsung membina daripada lembaga tersebut. Nah, ini proses kita lakukan terus. Dari 6 spot tadi kita coba bersama Bapak Bupati Aceh Jaya yang dulu, juga Pak Irfan TB mendukung, kemudian ada Kapolres. Di sini kita targetkan penangkaran buaya kerjasama lewat Dinas Kehutanan Provinsi dan BKSDA Aceh. Nah, kita juga datang oleh pihak donatur terus melakukan penanaman mangrove, ini di Ciramong, ini di Cenamprung, dan ini di Lok Road. Ini kedatangan PMI pusat di lokasi kita. Nah, dan ada juga wisatawan yang saat itu kita pancing dengan wisatawan dari Malaysia, kemudian adanya acara baksos, kemudian adanya naik sampan perahu, dan adanya mancing mania yang kita buatkan atraksi dari tahun 2018. Nah, di tahun 2020, alhamdulillah seiring berjalan waktu kita mendapatkan dana dari KKP, yaitu berupa rumah bibit 1 miliar di saat itu, dan adanya pembuatan trekking mangrove yang sekarang sudah ada itu 1 miliar, dan dibangunnya fasilitas boat 2 unit dan rumah posko sementara yang sudah ada di lokasi itu, bantuan KKP 2019. Nah, di tahun 2021, ekowisata mangrove mempunyai aset 1,7 miliar. Itu bantuan dari pusat semua. Nah, di tahun 2020, pendapatan dari 2019, kita berhasil membawa pulang ke kas desa sebesar 25% sesuai perjanjian kampung dari ekowisata mangrove sebesar 28 juta dari pendapatan 112 juta. Di tahun 2020, kita mendapatkan uang bersih 153 juta, kas desa tersetor 25%, 38 juta rupiah. Di tahun 2022 kita sebenarnya punya target 100 juta, namun beriring di 2021 saya diresign oleh desa untuk dikembalikan itu semua ekowisata ke desa. Dan pada saat itu saya serahkan semuanya berupa aset 1,3,6 miliar yang tertulis berupa berita acara. Nah, kemudian inilah gambarannya Pak. Sekarang kondisi sekarang yang sudah ada di ekowisata mangrove. Kabel. Oh iya. Nah, ini keadaan trekking ini yang dibantu oleh KKP 2019 berupa sebuah gapura dan trekking ini desa. Trekking ini dibantu oleh KKP tahun 2020. BPSPL Padang tepatnya. Pada saat itu Pak Mudasir sebagai kepala. Ya, ini trekking yang ada sekarang. Kemudian ini atraksi yang kita lakukan. Ada rumah bibit sekarang masih aktif. Kemudian ada kunjungan berbagai pihak. Di sini ada Pak Bupati juga. Dan ini dari kementerian. Kemudian adanya baksos edukasi mangrove sesuai dengan judul saya membuka kelas edukasi mangrove. Ada kerjasama dengan berbagai universitas dan adanya atraksi dari Pemda di lokasi tersebut. Nah, ini kondisi sekarang ada kunjungan dari kejaksaan, kemudian dari ada selfie, dan ini saat Ibu Darwati datang, ini saat kunjungan kerja dari DPRK Luhut Sumoy. Dan ini pada saat ulama melakukan atraksi Naibo. Dan ini rumah bibit sampai sekarang. Nah, pasca resign saya mendirikan sebuah yayasan yang disebut dengan Yayasan Aceh Jaya Mangrove Institute. Tepatnya saya lahirkan 4 November 2021. Karena tepat 4 tahun saya juga memimpin lembaga ekowisata mangrove dengan keberhasilannya. Nah, tujuan kita adalah menghidupkan sekolah edukasi mangrove di zaman yang serba digital sekarang. Saya mencoba menghidupkan dengan berbagai sekolah edukasi mangrove, SD, SMP, SMA, bakti sosial, magang, kuliah, praktik KKP sekarang sudah masuk, sudah jalannya skripsi, tesis, dan skala penyediaan bibit mangrove yang masih ready hingga saat ini. Nah,
Kita di Aceh Jaya Mangrove Institute itu ada 2 pembinaan Pak, dari eksternal dan internal. Bersama Bapak Bupati dulu, kita juga dibina sebagai pembina utama beliau. Kemudian ada Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Disparegraf, Dinas Lingkungan Hidup, dan PMI Aceh Jaya. Nah, di eksternal kita mendapatkan dukungan. Saya yang mempunyai jaringan sampai ke Provinsi Dinas Lingkungan Hidup, BPSPL Padang, Satker Aceh, Kementerian Kelautan dan Perikanan, bidang Berdaya Gunaan Pesisir, kemudian bidang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PMI, PKSPL IPB Bogor, LSM Latin Bogor, UTU Aceh Barat, Universitas Syakwala, WSM Banda Aceh, Abulia Tama, Banda Aceh, dan lain-lain. Nah, ini foto-foto yang kita lakukan, adanya menerima mahasiswa, kunjungan dari Kepala Dinas DKP Aceh, kemudian saya juga bekerja sama dengan lembaga di Australia, mengkaderisasi 30 orang anak putra-putri Aceh Jaya sebagai kader wisata ke depan. Nah, kita juga stok bibit sekarang sudah ready. Sejak tahun 2012 saya terus membagikan bibit sampai ke pesisir Aceh ini. Nah, ini di tahun 2012 dan ini kegiatan kami di Aceh Jaya Mangrove Institute. Bisa di follow, ada YouTube dan ada FB di Aceh Jaya Mangrove Institute saat ini. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Mohon arahan dan bimbingan. Yang intinya saya menginginkan bagaimana ini ekowisata mangrove sudah kita pernah menjuarai di nasional di tahun 2020. Mudah-mudahan saya mengharapkan dukungan ini bisa dilanjutkan kembali sebagaimana komitmen saya bersama Bapak Bupati dulu. Mudah-mudahan kita terus bisa mewujudkan ini hingga menjadi Aceh Jaya kerja bersama. Demikian saja presentasi saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira bagus sekali ya. Tentang mangrove ini. Luasan mangrove tadi, coba luasan kita punya mangrove berapa? 500 di Kampung Baru. Di Kampung Baru saja Pak kurang lebih 500 hektar. Di Kampung Baru saja. Kita tidak berbicara ke daerah lain karena Aceh Jaya itu ada 9 kecamatan. Identik mangrove itu ada di 5 kecamatan. Sedangkan di Kurung Sabe, Panga, Tenam, Pasir Raya itu tidak bisa karena pH airnya kurang asam. Mangrove tidak bisa hidup. Mangrove itu membutuhkan air laut itu yang kencang sehingga pH airnya deras sehingga dia bisa hidup. Nah, di 5 kecamatan ini juga jenis yang berbeda, Pak. Kita di Aceh Jaya, di rumah bibit Aceh Jaya Mangrove Institute yang sekarang itu ada 11 jenis mangrove. Di dunia itu ada 33 jenis. Ada kawan saya di Demak dan di tempat lain itu penuh semua. Jadi kita cuma yang dapat lokal di sini 11 jenis yang sudah saya identifikasikan. Itu varietas lokal. Ya, lokal. Sekarang menjadi aset siapa desa? Desa. Tapi kalau Aceh Jaya Mangrove Institute itu merupakan yayasan yang saya berdirikan sendiri. Nah, dulu di saat 2020 kita punya komitmen sebenarnya KKP mau membantu lagi, namun saya tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka menginginkan tidak adanya kisruh internal. Nah, ini yang terjadi sehingga ya kita tidak bisa ketika tidak dibantu, mungkin dibantu nanti ke depan. Mohon dukungan dari Bapak. Ini yang sudah ada dan perlu saya sampaikan Pak, ekowisata mangrove di tahun 2020 kita mendapatkan juara 1 nasional di Jakarta. Pak Bupati Aceh Jaya memberikan penghargaan ke saya sebagai pemuda inovatif dan kreatif, dan KKP memberikan penghargaan sebagai inovasi terbaik 12 titik se-Indonesia. Sistem tiket masuk, kemudian ada sumbangan dari mahasiswa yang datang untuk praktikum, karena kita punya peraturan setiap mahasiswa itu harus membayar kos 200.000 untuk lembaga dan untuk pengelolaan. Nah, kemudian adanya dari yang paling besar, kenapa di tahun 2021 itu besar? Karena adanya tiket Januari 2021 trekking mangrove. Jadi dari bibit, kemudian dari edukasi mahasiswa, dan dari proses penjualan tiket, dan ada sumbangan pihak ketiga. Artinya ada misalnya PLN membuat acara, mereka memberikan sumbangan ke lembaga. Nah, inilah pendapatan yang di saat itu kita dapatkan langsung saya kirimkan ke rekening desa.
rata-rata pengunjung setiap harinya berapa? Pasca dibuka saya tidak hitung karena gini, yang hitungnya adalah manajemen. Kita ada bendahara dan ada pekerja yang kita taruh di situ. Saya menerima laporan misalnya di saat itu 7 hari lebaran itu sampai 30 juta. Itu kotor, belum potong gaji pegawai. Besar pendapat itu memang kita dapatkan pas di awal kita buka. Sekitar bertahan 6 bulan ada ya. 6 bulan itu Setelah itu sepi. Saya resign di 10 Oktober 2021. Selain menara pandang sama trekking tadi, fasilitas apa yang dimiliki Mas? Sekarang di sini di Ekowisata Mangrove itu sudah punya fasilitas berupa MCK satu ini, kemudian parkir ya yang sudah ada, kemudian adanya posko utama. Di situ ada buku Pak, di dalam itu ada pustaka edukasi. Ya, karena proses hidupnya ekowisata itu ada dua, ada ekologi, ada ekonomi. Arti ekonomi lebih kepada penyelamatan ekonomi rakyat di sekitaran, kede-kede hidup. Ekologi lebih kepada adanya sekolah edukasi mangrove. Kalau itu tidak berimbang, maka itu tidak akan jalan. Kemudian ada trekking dari kayu itu 20 meter, kemudian dari semen ini 100 meter yang dibantu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan PKSPL Padang. Menarik ya. Sekarang kondisi di sana kan kalau kita lihat depan itu kelihatannya. Iya. Nah di dalamnya sendiri pohon tertua udah berapa tahun? Kita ditanam sejak 2004 tsunami. 2008 tsunami. Saya katakan 1,5 juta itu sudah ditanam, sekarang itu lebih Pak. Paling tua itu ada berarti ada 13-14 tahun. Ukuran paling besar adalah segini Pak, 40 cm, 60 cm itu paling besar. Segitu. Ya, hasil penelitian kita dengan mahasiswa yang melakukan tesis dan skripsi di ekowisata. Sudah bibit alami dari situ? Iya, sekarang kita mengambil bibit. Di saat ada pembibitan kita berhasil membuat masyarakat ada kerja. Misalnya mencari bibit, mengisi polybag, mengangkut bibit kalau ada kerjaan. Jadi di 2020 Ekowisata Mangrove berhasil mempekerjakan hampir 300 orang Pak. Di saat COVID-19 melanda, kita berhasil membuka. Itu yang kita dapatkan. Nah, saya tidak katakan sekarang keadaannya sekarang masih bagus dan mungkin kunjungan Bapak bisa melihat langsung dan kita bisa duduk bersama. Ini dilanjutkan, jangan sampai sekarang berarti nggak ada yang mengelola? ada desa. Jadi lebih jelasnya nanti desa lah yang akan menjelaskan. Itu bukan ranah saya dan bukan juga ranah Humas. Saya ingin menyampaikan apa yang pernah saya buat, apa yang sedang saya berkarya untuk Aji Jaya, dan ini dilanjutkan. Desa Kampung Baru. Kampung Baru saya. Jadi setiap waktu ini. Setiap waktu. Di tahun 2020, alhamdulillah Pak, proyek mangrove orang berkiblat ke Aceh Jaya. Nah, jadi lebih kepada berwisata. Nah, tujuan saya mendirikan yayasan di 2024 orang akan belajar mangrove ke Aceh Jaya. Dan alhamdulillah itu sudah terrealisasi bukti. Hari ini saya punya 2 mahasiswa yang magang yang kemarin saya kirimkan ke Bapak. Kemudian ada berbagai kampus yang mengambil bibit. Dan saya kalau bersifat baksos, bibitnya saya free kan, di bawah 1000 batang. Jadi setiap bibit sudah di polybagin atau? Sudah siap tanam Pak. Sudah saya polybagin kemarin 70.000 batang, tinggal sekarang sekitar 20.000 batang. Lainnya sudah saya kasih ke orang yang minta gratis, free. Tapi kalau proyek itu ya harus sesuai mekanisme yang berlaku, ada ketentuannya juga. Yang hari ini yang baru sampai tadi ada dari Kapolres Aceh Barat, kemudian dari ada dan Brimob, mereka ingin melakukan hari ulang tahunnya RI. Diminta bibit, insya Allah saya selaku direktur di situ saya siap mensupportnya secara gratis. Terus selain wisata, apalagi produksi yang di sini? Kita dulu pernah memproduksi kue berembang, dan sirup. Namun melihat pasar itu sudah dominannya di Langsa. Jadi kami tidak memproduksi lagi karena Langsa sudah punya hak paten
kita cuma tidak bisa membuat hak paten lagi karena mereka sudah punya produk. Nah, kendala tadi adalah kita di Aceh Jaya juga sama. Mungkin saya bersama Dispora Aceh Jaya juga sama-sama bekerja, Pak. Saya mendukung penuh Disparegraf bagaimana wisata Aceh Jaya ini 2024 orang tidak lagi ke arah lain tapi menuju Aceh Jaya untuk berwisata di akhir pekan. Salah satu spot yang saya kembangkan dan berhasil adalah di ekowisata mangrove, selain lokasi lain yang coba sama-sama kita bekerja. Ini daerah yang ada buaya ada. Iya, nah kemarin Pak hasil saya kerjasama dengan Australia Development, saya diberikan berupa presentasi dan pengkaderisasi sebanyak 4 desa kader wisata, Pak. Jadi di desa Lebot kita sudah pikirkan wisata buaya. Jadi saat Bapak kunjungan ke Lebot kita akan lihat buaya. Pak kecilnya siap dan saya akan membinanya. Di Lubuya mereka punya kolam renang yang siap dijadikan waterboomnya kolam renang. Di Riga itu adanya Pulau Resam dan adanya makam istri Tengku Umar. Itu di mana? Pulau. Riga. Riga. Adanya Pulau Resam yang sudah viral, kemudian adanya makam Tengku Umar yang jadi histori sejarah. Kemudian di Lobot wisata buaya yang bersama kader tadi dari Australia saya bawa ke Aceh Oh, Jaya. berarti yang Lebot ini yang ada buaya itu. Iya. Yang kamu baru ini mana nih? Wisata mangrove. Nggak ada buaya. Dia gini, sungai ini sampai ke Lobot. Jadi basis buaya itu berada di desa Lobot. Buaya di atas lagi. Dia naik turun. Makanya kalau ada kesempatan nanti kita coba naik boat menelusuri sungai sehingga kita tahulah di mana letak buaya yang sesungguhnya. Kalau di Kampung Baru buayanya tidak seberapa banyak, namun karena arusnya itu satu jalur dan ke arah Lobot itu rawa-rawanya lebih parah sehingga dia tempatnya beranak pinak buaya. Makanya saya bersama Pak Kecil Lobot sepakat di Lobot itu kita berikan wisata kampungnya buaya. Homestay udah ada gitu. Belum sekarang. Nah, sesuai Mr. Plan, kita baru membangun hari ini Pak 20%. Jadi Total luasannya berapa? di Kampung Baru aja mencapai 500. Kalau Aceh Jaya itu mencapai hampir 1000. 1000 Karena hektar. iya, saya punya desa binaan itu 10. Yang saya sebutkan tadi di slide ini merupakan desa binaan Aceh Jaya Mangrove Institute yang notabelnya orang-orang sudah ada, Pak. Artinya orang-orang kelompoknya sudah terbentuk. Nah ini di desa-desa ini mereka sudah punya komunitas kelompok kecil yang mengelola bagian mangrove. Di Kruno ada pionernya, kemudian Flora juga ada pioner. Di desa lain sudah ada pioner yang bekerja. Jika Aceh Jaya Mangrove Institute saya mendapatkan proyek dari kementerian, maka saya akan membagikan ke desa-desa ini. Bukan saya sendiri bekerja di satu titik. Alhamdulillah di 2020 saya berhasil membawa pulang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai 3 miliar di non Kampung Baru Sain. Artinya dari Lamno sampai ke Pangan. Desa-desa inilah terus saya bina sejarah Aceh Jaya Mangrove Institute dan daerah inilah kita kembang proyeknya mangrove itu ke Aceh Jaya. Oke. Ya, kita ke lokasi aja nanti kapan ada waktu. Ya, oke. Sebentar. Ini yang baru. Oke, agak saya mundur dikit ya. Kecamatan Jaya berarti Plung Dunong. Ya, Babai, Babai, Baru, Kampung Baru. Badua, Ujung Ulu. Oke. Ya, Bandung ke Teranam. Iya, di sini kita nanam dulu yang paling bagus sekarang adalah berada di Kunung. Karena gini, di saat kita menanam mangrove itu 25 hektar, rata-rata itu kehidupannya 50%, Pak. Karena terganggu oleh arus, kemudian airnya kurang bagus gitu. Jadi ini semua desanya pinggir laut. Pinggir laut. Pinggir laut semua. Ada yang contoh misalnya desa Ujung Muluk. Kita sudah survei, namun karena arusnya kencang, jadi nggak bisa ditanam. Namun intinya saya rekap di sini adalah bahwasanya di sini ada lahan mangrove. Ujung Ulu juga ada. Ada di pinggir-pinggir sungai. Tadi baru 20% tertanam ya. Iya.
Kenapa terus kita lakukan ini? Karena saya alhamdulillah untuk target kita sebenarnya blue carbon, Pak. Target saya sebenarnya di situ. Namun pengurusan administrasinya tidak saya katakan ribet, namun membutuhkan kerja keras dari desa dan bersama-sama sehingga karbon itu bisa kita jual. Itu yang target akhir yang ingin saya capai di Aceh. Itu sebenarnya. Total sekarang yang sudah tumbuh 1 juta lebih. 1 juta pohon. Kalau yang lahan-lahan gambut yang daerah Arungan perbatasan sana gimana? Kebetulan sekarang di sana juga ada lagi proyek oleh Yagasu. Mereka menanamnya di Arungan Melik. Kemudian di Aceh Barat. Namun kita tidak optimis itu bakal tumbuh 50%. Karena saya sudah terjun, sudah melihat langsung kondisi pH airnya kurang asin. Kecuali bibitnya kita ganti dengan jenis lain. Dan bibit itu pun yang namanya Sonatoria cassiolaris atau Pidada mangrove itu Pak yang bisa dibuat buah susu, buah itu, LG apple itu pembibitannya aja sampai setahun baru bisa dipindahkan ke tanah. Oke. Nah, menurut teman-teman, apa yang kira-kira perlu didorong oleh Pemda? Kalau saya menginginkan ini dilanjutkan. Mengenainya sebagaimana kita sudah punya target sebenarnya di 2025 ini terbangun semuanya, namun perlu pengelolaan yang bagus. Kenapa di tahun 2020 mereka mau bangun? Karena ini sebuah yayasan. Dan akhirnya timbul spekulasi. Mereka tidak ingin adanya di bawah desa. Sehingga di saat itu kisru, saya pun cekak betul, sudah saya resign. Akhirnya mereka bukan tidak membantu Pak, tapi di off dulu. Saya berharap adanya pengelolaan yang bagus sehingga ini bisa dilanjutkan. Yang off siapa? Desa. Jadi yayasan ini punya pribadi. pribadi, Aceh Mangrove Institute. tapi tidak menguasai mangrove tadi. Tidak. Kita lebih kepada membuka sekolah edukasi, sekolah penyediaan bibit, dan sekolah baksos. Mangrove-nya tetap oleh desa ya. Desa. Karena sekarang memang dikelola sudah di desa. Saya yakin itu bakal berjalan lagi. Kalau memang dikelola dengan manajemen yang bagus. Saya tidak katakan itu jelek, artinya bagus. Sekarang yang mudah-mudahan didukunglah untuk ini dilanjut. Ada video yang real tentang kondisi kekinian ya? Bisa di YouTube aja Pak. Coba. Di YouTube mungkin di HP. Di YouTube ada. Najib Belai. Pak. Najib Belai. Mahasiswa. Mahasiswa. Oh ya. Ini saya ambil yang terpendeknya Pak. Ini yang update bulan puasa di hari Lebaran kemarin. Ini kita ambil yang Serambi aja Pak. Serambi perasaan mereka datang. Ini Lebaran. Abang udah belum ya? Hutan mangrove di Mau, Desa Kampung Barasayen, Kecamatan Setiabakti, menjadi destinasi wisata baru di Aceh Jaya. 17 Mei 2022. 300 hektar ini Terbaru. dikembangkan sebagai ekowisata yang mampu mendatangkan wisatawan. Saat ini, Aduh, iklan dengan kerja iklan. wisatawan dari berbagai daerah mulai ramai berkunjung ke rawa mangrove itu. Di lokasi wisata ini, pengunjung juga bisa naik perahu berkeliling hutan rawa. Saat ini saya berada di hutan mangrove Kalam di Aceh Jaya. Ini merupakan salah satu destinasi wisatawan di Aceh Jaya. Lokasinya ini persis di Jalan Banda Aceh Lampung, tepatnya di Kampung Baru atau Wika.
yang baru terbangun 20% dari master plan tadi. DED kita itu sudah punya bahan semua sampai ke rak sudah lengkap. Cuma saya tidak mau menanyakan rak berhubung sesi saya di setiap acara gini presentasi. Oke, nanti DED, RAB Siap. sampaikan ke saya. Siap. Dan nanti kita berjuang lagi di Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan penyelesaian. Dan termasuk kelembagaan bahwa ini dikelola berbasis masyarakat oleh desa, sama juga nanti kelembagaan desanya juga kita perbaiki, promosi dan sebagainya kita keluarkan. Ya, nanti yang kami itu tetap harus ada di sana sebagai bagian dari masyarakat. Ini kepiting ada di situ. Ada, makanya saya kirim gambar ke Bapak kemarin. Kalau misalnya kita bisa buktikan misalnya kepiting. Siap. Gede-gede seperti ini. Ada memang. Ada nggak ini foto kepiting? Kita tidak, kalau saya buka ini jauh bisa carinya Pak, dalam. Mungkin Bapak nanti kita ke lokasi, kita lihat ada orang yang ngumpul kepiting, ada yang dibesarkan, kemudian ada yang sudah menjadi kita makan. Jadi Pembesaran dilakukan di situ ya? ada satu orang warga di situ yang melakukan pembesaran dan menjualnya agar sampai ke Medan. Sadi. Nah, jadi memang Dia pakai pembesaran pakai apa? pakai keramba tambak manual Pak, tapi dia pakai bambu biar kepitingnya nggak keluar. Ada di belakang sana. Jadi dia orang kampung memang setiap malam itu mencari kepiting. Pendapatan sampai 300-400 rupiah per malam itu dijual di pengepul. Yang kecil-kecil dibesarkan, setelah besar dijual. Nah, kenapa kami dulu di tahun 2017 bersama Pak Keki dan para desa memikirkan ini harus ada wisata supaya mangrove tidak ditebang. Kalau tidak, sama seperti kasus di Aceh Tamiang hari ini. Mangrove-nya ditebang semua sampai akarnya. Dan alhamdulillah di Aceh Jaya saya tidak mikirkan siapa yang kelola, pokoknya mangrove harus lestari. Dan hari ini alhamdulillah terrealisasi atas dukungan berbagai pihak termasuk Bapak Bupati kita yang Pak Irfan. Nanti konsep pengembangannya kasih ke saya. Saya coba diskusikan lebih detail ya. Dan presentasinya, kemudian DED-nya, kerangka kerjanya, sama kerangka kelembagaan. Jadi kalau kita mobilnya itu komprehensif dia kan, kelembagaannya, lapangannya, sampai hilirnya seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, mungkin Pak Mas, ini rumah saya mau ngomong kan? Hanya berapa Gini Pak, nah mungkin Dun Fajri, Dun mantan Mukim Negahi Pak, yang bergerak tentang ekowisata mangrove mungkin terlibat juga ya. Cuma Dunnya di luar di ketua Pengamuno, nyo ada dia Pak mohon kepada kamu nyo ada dia kedua program yang Pengamuno ya, gambarannya ada dia Pak berjalan kembali karena pokoknya sangat menguntungkan bagi kamu masyarakat sekitar khusus dan khusus di Kampung Baru dan di Aceh Jaya Pak. Tapi nyonya menurut baca di lapangan, kendala ni kadang teknis fungsi kerja di masyarakat pun ada mupum Pak. Ada mupum je geo. Kiban geo gunung gunung nyaring hamu hanyamo yang turun Pak. Jadi wonyo yang gunungnya jatuh jauh laut itu nyaring. Nyo mungkin yang agak nak kendala atau masalah yang macu teknisnya nyo lah di kampung Pak. Nyo jid Bapak dorong atau Bapak tiba cara yang baik di program ekowisata mangrove-nya AMI nyo dah jid berlaga biasa kembali lah. Karena sangat kamu terbantu dengan program-program yang terbentuk selamanya Pak. Terutama ekonomi awak muka Pak Panti di kamu dengan nanya kok perkenalan belum Pak. Dan lagu barang-barang kupi-kupi dan mimi lobster macam tu ingat lagu. Juga dengan kegiatan daripada mangrove pun penanaman macam mita bibit Pak yang sangat besar terbantu. Maka lu hotel Mukim lu gagahkan gimana cara kedua hotelnya yo budem yo berjalan supaya terbantu terutama yang diutamakan wayang kon bagi urang yang janda yang menampung yatimnya kamu utamakan hotelnya Pak. Supaya ini enggak naik ekonomi untuk mimitnya dan juga kepada masyarakat lainnya
Nyo je Pak kamu lagi Bapak selama Bapak nanyo mudah-mudahan nyo lagi dibantu kembali itu berjalan. Itu saja. Nanti Pak nyo di luar pribadi lu lun pokoknya Pak Salman Al-Farisi yang kamu kan awal. Jaga dia. Ya. Lun pegah Pak nyo kipan nyo kana nyo di luarnya Pak, nyo di luarnya untuk masyarakat sih. Jadi tu nak waktu mungkin nalun kapling watanya tanah untuk lahan kosong Pak. Jadi antara Lok Timon ngon kebun saya. Kebetulan di kebun saya ngonyo nak buka sawit. Sedangkan yang mak samping nyo dan kosong. Jadi dia Pak lagi bantu dukun pribadi don juga untuk kelompok. Ini lahan kosong yang lebih kurang 80 hektar lah. Tapi yang untuk sawit mungkin agak sulit bercuinan karena nyamuk ke gajah ni. Atau gajah. Tapi lung batas ni kali itu apa? Cuma menyoji Pak kamu pukul lahan buka lahan tidur ya. Berjut untuk kamu pula bapak selain sawit lah. Jengkol lah atau pala lah atau yang menyoji Pak mungkin mohon sangat Pak Rono pekah dun pegot tabok proposal atau acara tiban dia lagi puji Pak Rono. Yang karena nak laki puji Pak beliau kan coba bapak bapak dia mungkin dia program di pertanian pilihan ya mungkin menyambung dengan doktornya kebetulan waknya kamu dengan dengan Amin jadi Pak kebetulan untuk Bapak alhamdulillah kita Allah temukan waknya langsung sampaikan Bapak di Banjarap dulu di mungkin Baik, terima kasih Pak. Demikian untuk penanaman yang dilakukan nanti kita sesuaikan tuliskan oleh seluruh cakap betul. ya di Selo Timon Pak. Timon letak nomornya 08 wale Pak. 6 wale. Pagi ini. Izin Pak untuk yang bermangrove atau yang kami ada. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke, Bu, terima kasih. Oke Pak. Yang